Oke, kita akan bahas soal kasus untuk bab yang kedua, bab pemilihan bentuk usaha. Soal kasus yang pertama, tentukan mana yang akan kita pilih, apakah badan atau perseorangan. Dengan asumsi peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar dengan PKP-nya sebesar 15%. Cara ngitungnya, kita bisa hitung dulu, misalkan yang badan ya, yang gampang dulu. Kalau misalkan yang badan itu karena kurang dari 4,8 miliar, maka langsung dikalikan dengan tarif final, yaitu sebagai berikut. Pajak penghasilan terutang sama dengan Rp 27.500 dikali 0,5% sama dengan 137.500. Ya, ini untuk yang badan. Sekarang PPh untuk perseorangan. Penghasilan bruto sama dengan 27.500. Terus PKP-nya sama dengan 15% kali 27.500. Hasilnya 4.125.000. Jadi pajak penghasilan terutangnya sama dengan 5% kali 4.125.000. Hasilnya 206.250. Nah, habis gitu kita bandingkan antara badan dengan perseorangan. Ya, kesimpulan kita pilih bentuk usaha badan karena badan lebih kecil pajak penghasilan terutangnya dibandingkan dengan pajak penghasilan terutang untuk perseorangan. Itu yang A. Yang B juga sama seperti itu cara pengerjaannya. Kita lanjut soal yang kedua. Tentukan mana yang akan dipilih antara bentuk usaha perseorangan dan bentuk usaha badan dengan mempertimbangkan tarif dengan asumsi peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar dan PKP-nya yaitu sebesar 20%. Sama cara menghitungnya, kita hitung dulu penghasilan untuk badan. Boleh badan dulu, boleh perseorangan dulu, boleh ya. Di sini peredaran brutonya 6 miliar ya. PKP-nya 20% kali 6 miliar.
sama dengan 1,2 miliar. Untuk menghitung pajak terutangnya, karena ini di antara 4,8 miliar sampai 50 miliar, maka kita hitung fasilitas. Caranya adalah dengan menghitung dengan rumus 4,8 miliar dibagi penghasilan bruto 6 miliar dikali penghasilan kena pajak, sama dengan, kalian bisa sambil hitung juga ya, barangkali perhitungan saya salah. 4,8 miliar dibagi 6 miliar dikali 1,2 miliar. Hasilnya 960 juta. Hasilnya 160 juta. Kemudian yang tidak fasilitas berarti 1,2 miliar dikurangi 960 juta sama dengan 240 juta. Nah, sekarang kita hitung pajak terutangnya dengan cara 12,5%. Kita ke bawahkan aja kali ya. 12,5% kali 960 juta. 12,5% kali 960 juta. 120 juta. Terus sisanya yang tidak menggunakan atau tidak mendapatkan fasilitas 240 juta. %, kali 240 juta. Hasilnya 60 juta. Jadi total pajak terutang sama dengan 180 juta rupiah. Nah, ini untuk yang badan. Sekarang kita hitung untuk yang perseorangan ya. Kalau untuk perseorangan, cara menghitungnya sama dengan yang sebelumnya. Dengan PKP sudah dihitungkan langsung 1,2 miliar untuk memudahkan penghitungan dan lebih cepat. Lalu kita hitung dengan menggunakan rumus dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. 5% kali 50 juta rupiah, hasilnya 2.500.000. 15% dikali 200 juta rupiah,
hasilnya 30 juta rupiah. Kemudian 25% kali 250 juta rupiah. Hasilnya 62.500.000 rupiah. Saya nggak yakin yang ini. 250 juta kali 25%. 62 ya. Sisanya 30% dikali 1,2 dikurangi 500 juta. Hasilnya 700 juta. Dikali 30%, 210 juta. Ya, total pajak terutang sama dengan 210 juta tambah 62.500 tambah 30 juta tambah 2.500.000 305 juta ya. Jadi ketika kita bandingkan antara perseorangan dengan badan, kesimpulan kita adalah kita bisa menggunakan bentuk usaha badan. Ini perhitungan soal yang ke-1 dan soal yang ke-2. Seperti itu.